apakah baiknya jamak takhir ataukah jamak takdim? Apakah harus jamak qasar? Jadi dalam masalah jamak itu ada dua ya. Jamak itu mengumpulkan dua salat dalam satu waktu. Dan yang boleh dijamak hanya 4 salat ya. Jadi antara zuhur sama asar, sama antara maghrib sama isya. Hanya 4 salat ini. Ini pun harus seperti yang saya sampaikan tadi. Zuhur sama asar, maghrib sama isya. Asar sama maghrib tidak boleh. Asar sama maghrib nggak boleh dijamak. Kemudian sholat subuh juga nggak boleh dijamak, baik dengan isya maupun dengan zuhur. Ya, jadi dijamaknya itu zuhur sama asar. Bisa dilakukan di waktu zuhur, jamaknya menjadi jamak takdim. Takdim itu mendahulukan di awal. Jadi mengumpulkan 2 sholat di awal waktu. Kalau kita jalankan di waktu asar, maka namanya jamak takhir. Begitu pula maghrib sama isya. Ya. Kalau kita lakukan di waktu maghrib, maka jamaknya jamak takdim. Kalau kita lakukan di waktu isya, namanya jamak takhir. Lebih afdal mana? Jamak takdim ataukah jamak takhir? Jawabannya yang lebih afdal adalah yang lebih ringan untuk kita. Karena jamak ini adalah keringanan dari syariat. Maka yang lebih ringan untuk kita itulah yang lebih afdal. Rasulullah SAW dahulu disebutkan dalam sebuah hadis, apabila mulai berangkatnya untuk safar sebelum zuhur, maka beliau melakukan jamak takhir. Karena itu yang lebih ringan. Karena berangkatnya kapan? Sebelum zuhur. Maka lebih ringan jamak takhir. Kalau beliau berangkatnya setelah zuhur, maka beliau jamak takdim. Karena itu yang lebih ringan. Ya, itu yang lebih ringan. Taib, kapan seseorang boleh menggunakan keringanan safar? Apakah ketika akan melakukan safar sudah boleh menggunakan keringanan safar? Misalnya belum keluar dari rumahnya, akhirnya dia ingin qasar. Apakah boleh seperti ini? Jawabannya tidak boleh. Dia harus keluar dari desanya. Ya, dia keluar dari desanya. Kalau kota terlalu besar, enggak, dia harus keluar dari desanya, kampungnya. Setelah dia keluar dari kampungnya, ketika itu dia dianggap sebagai musafir, ya. Walaupun belum jarak yang jauh, tapi dia akan berjalan ke jarak yang jauh. Di sana dia boleh qasar, ya, dia boleh jamak. Kalau ingin misalnya biar nanti enggak sholat lagi, dia ingin sholat di rumah, dia boleh jamak tanpa qasar. Jadi jamak itu, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dikaitkannya kepada kebutuhan, bukan kepada safar. Sedangkan qasar itu dikaitkan ke safar. Jadi selama kita statusnya mukim, maka kita tidak boleh qasar, apapun keadaannya. Ya, orang sakit misalnya, tidak boleh dia qasar. Tetap 4 rakaat. Memang dia boleh misalnya sambil duduk, sambil berbaring boleh. Tapi tetap 4 rakaat. Tapi apakah boleh jamak? Jawabannya boleh, karena dia membutuhkan. Seperti misalnya lagi ada orang mau mengoperasi, dia nggak sakit, dia dokter. Tapi kalau dia melakukan operasi, operasi tersebut akan membutuhkan waktu yang lama. Maka dia boleh jamak tanpa apa? Qasar. Jadi kalau kita akan melakukan safar jauh misalnya, kita tidak ingin ya banyak berhenti, kita bisa sholat di rumah. Sholat di rumah jamak tanpa qasar,
kemudian kita melakukan perjalanan. Ya, tidak ada masalah ya seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi sudah dijawab ya, kita boleh menjamak saja tanpa mengqasar. Kita juga boleh mengqasar saja tanpa menjamak. Ayo, lebih utama mana? Jamak qasar atau qasar saja? Iya, sesuai kebutuhan. Kalau misalnya yang lebih ringan bagi kita, jamak qasar, kita santai-santai saja, tapi kita dalam keadaan musafir. Maka lebih baik qasar saja. Tapi waktunya di masing-masing. Seperti orang yang sedang haji, ya, sebagaimana dahulu dilakukan Rasulullah SAW di Mina. Ketika beliau mabit di Mina, beliau qasar, tapi di waktunya masing-masing. Karena di sana kan cuma mabit saja. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan banyak waktu, tidak. Maka ketika keadaannya seperti itu, tidak terlalu membutuhkan jamak, maka lebih baik qasar saja, tapi di waktunya masing-masing. Yang kedua, ini pertanyaan ditanyakan oleh beberapa relawan. Dan katanya terjadi, ya, sering terjadi. Makanya jawaban pertanyaan seperti ini sangat penting dan ini untuk koreksi ya. Jadi mindset kita ini ilmu. Jangan sampai ya mindset kita disalahkan. Ya, jangan seperti itu. Kita ingin lebih baik dan lebih baik. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu ya, jangan sampai kita menganggap bahwa itu tindakan menyalahkan kita. Tapi anggaplah bahwa itu kesempatan untuk kita lebih baik lagi. Sehingga kita mudah menerima ilmu.